Jadi guys, di video kali ini bakalan jadi video terakhir aku share ke kalian tentang pengalaman aku menjadi pramugari. Jadi buat kalian yang baru nonton, jangan lupa ditonton dari part 1 dan part 2 nya baru kesini. Jangan lupa di komen, like, and subscribe, oke? Jadi kenapa aku mau bikin video ini, karena aku udah nazar pada diri aku sendiri kalau aku keterima jadi pramugari. Aku pengen banget bikin video ini untuk membagi pengalaman aku untuk wannabes di luar sana. Aku tahu I have been there, jadi aku mau kasih kalian informasi yang aku punya tentang tahapannya apa aja gitu kan. Jadi guys, aku memutuskan untuk lulus kuliah dulu, terus ikut lagi rekrutmen. Di tahun 2019 itu ternyata Atlanta buka untuk rekrutmen. Jadi waktu itu awal Januari kalau nggak salah aku apply. Akhirnya waktu itu aku sama Fahrul berdua apply, kita dapat invitation email tanggal 8 Februari. Di situ kita disuruh pilih tanggal sama pilih jam, ada jam yang siang dan jam yang pagi. Kita pilih tanggal 21 Februari, kita pilih yang jam 9. Terus udah kayak gitu kita datang barengan. Ternyata di situ udah rame. Kita satu ruangan walaupun duduknya misah. Waktu itu ternyata tahapan pertama dari Air Atlanta Icelandic itu tes Inggris tertulis, dimana ada pilihan ganda dan esainya. Pilihan gandanya it's easy, kalian pasti bisa, dan esainya itu kalian disuruh lanjutin cerita. Jadi itu cerita tentang diri kalian sendiri. Yang penting tips aku ini, kalian isi dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian nggak usah harus isi yang panjang bertele-tele gitu, nggak usah. Yang penting cerita kalian itu singkat, padat, dan jelas. Setelah tes Inggris itu kita yang udah selesai disuruh keluar ruangan. Udah kayak gitu bakal diinfoin kita lulus atau enggak. Jadi di situ pas tes bahasa Inggris itu aku ternyata lulus dan Fahrul enggak. Jadi setelah kita lulus, kita diinformasiin tentang airborne, tentang Air Atlanta itu sendiri. Jadi kita dikasih briefing gitu sebelum final interview sama ibu siapa ya, aku lupa. Oke ya, kalian bakal di briefing setelah kalian dinyatakan lulus tes Inggrisnya. Udah selesai, cuman sebentar di briefingnya, lanjut kita final interview. Kita disuruh absen, kita bakalan interview sesuai nomor absen kita. Terus udah gitu, waktu itu aku kebagian nomor 2 apa nomor berapa aku lupa banget, tahun 2019. Dan akhirnya aku kebagian interview sama Mr. Mark. Waktu itu aku karena fresh graduate, belum punya pengalaman, jadi waktu itu ditanyanya itu banyak banget sampai akhirnya aku nggak bisa untuk jawab tentang first aid. Padahal aku tahu waktu itu first aid itu apa, tapi di otak aku tuh aku tahu apa, cuman untuk diungkapkan dengan kata-kata tuh susah. Jadi kayak aku nggak bisa jawab gitu. Dan akhirnya sampai Mr. Mark bilang, oke, kamu harus belajar yang lebih lagi. Dan dari situ aku tahu kalau aku nggak lolos. Oke, dia sih sebenarnya nggak bilang kalau aku nggak lolos, tapi aku ngerasa kayaknya gue nggak bakalan lolos gitu kan, karena nggak bisa jawab interview dari dia, nggak bisa jawab pertanyaan dari dia. Terus udah kayak gitu, si Fahrul ternyata nungguin aku. Kita makan bareng. Waktu itu aku ketemu kenalan Ferry, Sherly, Kak Junjun. Jadi kita tuh waktu itu berlima, kita sampai sore di Kempinski, kita cerita-cerita. Ternyata aku dapet email setelah berselang beberapa minggu aku nggak lolos. Emailnya di sini. Waktu itu kalau nggak salah nunggunya sebulan, dan yang lolos itu waktu itu nunggunya 2 minggu baru dapet email kalau dinyatakan lolos. Terakhir aku ikut rekrutmen di tahun 2019, dan aku memutuskan untuk mengganti plan aku, gak fokus aja hanya menjadi pramugari. Aku punya plan B, dimana aku mau jadi customer service di bank. Jadi aku waktu itu apply di bank mana aja aku apply. Waktu itu akhirnya aku dapat panggilan dari Bank Mega, dari Maybank, dari bank mana aja aku datengin, dan belum rezeki, nggak ada rezeki aku di bank. Ya udah, selama 1 tahun, hampir 1 tahun itu aku nganggur, dan akhirnya aku keterima kerja di Apis Bogor Sangkuriang jadi customer service. Udah kayak gitu
aku jalanin itu jalannya begini ya tiap hari gitu. Di dalam diri aku masih pengen jadi pramugari gitu kan. Aku nggak pengen kerja yang dimana di depan komputer tiap hari gitu dengan kerjaan yang sama gitu kan. Kayak my passion bukan di sini gitu kan. Tetap pengen jadi pramugari. Udah kayak gitu akhirnya setiap di waktu luang aku apply kerjaan gitu kan. Waktu itu pas awal Januari aku lihat di forum pramugari dia ngepost tentang ada rekrutmen di situ aku udah mulai semangat kayak pengen ikut lagi gitu kan. Tapi kalau gagal lagi gimana gitu, tapi penasaran gitu kan. Udah kayak gitu aku diemin itu lowongan sampai seminggu. Terus abis itu kayak ini lowongan kayak ngeliatin aku gitu, kayak ngerasa diliatin gitu kan. Terus abis itu ayo udah deh apply aja, apa salahnya gitu kan, coba lagi sekali lagi gitu. Soalnya di situ aku juga udah mulai jenuh sama kerjaan aku. Terus udah kayak gitu aku iseng-iseng apply, terus aku dapet invitation email untuk tanggal 30 Januari interview tahun 2020. Terus udah kayak gitu aku datang interview. Aku waktu itu sendirian datang, terus ternyata aku datang udah rame karena aku udah tahu tahapannya apa aja. Itu tes bahasa Inggrisnya dengan soal yang sama karena waktu itu aku udah tahu, jadi aku isinya bisa gitu kan. Terus udah kayak gitu aku nunggu, walaupun waktu itu sempet nervous juga gitu kan, nggak terlalu pede gitu. Terus udah kayak gitu ternyata aku lolos. Waktu itu aku ketemu sama Audrey. Ternyata Audrey pernah ikut Saudi Airlines juga barengan dengan aku, tapi kita nggak pernah ketemu. Kita ketemunya di Air Atlanta. Ternyata dia juga ikut Air Atlanta waktu tahun lalu. Kita nggak pernah ketemu dan ketemunya di tahun ini. Udah kayak gitu ternyata kita berdua lolos sampai final interview. Di briefing lagi sama si ibu siapa aku lupa namanya, kayak Anggun C. Sasmi. Tapi beneran. Terus udah kayak gitu selesai di briefing, kita final interview. Aku inget waktu itu aku nomor 6, absen nomor 6. Sampai waktu itu tuh kayak nervous banget gitu, gimana kalau dapet interviewernya itu Mr. Mark lagi gitu kan. Terus sampai aku bilang ke temen aku yang absennya nomor 5, sampai bilang gini, lo mau tukeran gak sama gue gitu, waktu itu sih gue udah pernah di interview sama ini gitu katanya. Yaudah gue bahas, terserah lo mau yang mana. Ternyata yang di dalam itu udah selesai interviewnya, giliran dia masuk. Pas dilihat, oh akhirnya dia dapatnya sama Mr. Mark bukan aku. Kayak bersyukur alhamdulillah gitu kan. Akhirnya aku dapet di interview sama Mr. Ahmad. Waktu itu Mr. Ahmad emang orangnya baik, yang ternyata aku kira dia orangnya serem, ternyata dia baik banget. Terus dia nanya aku seputar CV aku aja sih, dan pertanyaannya itu nggak banyak, bikin aku relax, enjoy gitu. Sampai kayak kerasa waktu sebentar banget interview sama dia. Udah gitu pas selesai interview kayak perasaan lega gitu kan. Kayak aku kayak percaya diri, kayak bakalan dapet nih kayaknya gitu kan, dalam diri aku kayak gitu. Aku waktu itu nanya kalau misalkan aku lolos bakalan nunggu berapa lama buat dapet email kalau dinyatakan aku lolos. Kata dia bakalan secepatnya sekitar 2 mingguan. Pas udah selesai interview itu ya udah balik ke kerjaan normal seperti biasa. Tapi kayak hati udah yakin banget nih bakalan resign gitu kan, bakalan keterima jadi pramugari gitu. kayak kerja tuh kayak udah males gitu kan. Terus udah kayak gitu nunggu, aku pantengin terus tuh grup WhatsApp gitu kan, ada kabar apa gitu. Sampai dimana suatu hari pas aku shift siang kerja, dan aku tuh di situ hari kayak sedih, kayak nggak tahu harus gimana. Pas aku pulang, aku ke restoran dulu beli makan, terus pas nyampe aku buka tas gitu, HP nyala, ada notifikasi email. Pas aku ngintip dari Air Atlanta gitu, aku takut kalau itu email aku ditolak gitu kan. Dibuka pelan-pelan, aku buka HP aku. Pas aku buka HP, ternyata email isinya aku lulus gitu tuh. Waktu itu kayak ini beneran gitu, ini beneran lulus. Sampai aku nggak bisa berkata-kata waktu itu di restoran sendiri, sampai gemeter sedih karena seneng gitu.
emailnya ada di sini. Aku masih inget banget waktu hari itu perasaan aku tuh kayak campur. Aduh, kayak ini serius beneran dipakai gitu kan, jadi pramugari juga. Terus abis itu ternyata di grup rame, keterima pada hari itu banyak, aku lupa berapa orang, sampai Audrey juga keterima. Kita tuh sujud syukur akhirnya gitu kan, cita-cita kita kesampaian jadi pramugari. Terus sampai aku telepon mamaku kayak nanya gitu, "Ma lagi apa?" Sampai akhirnya aku nggak bisa berkata-kata, aku bilang akhirnya lolos gitu kan jadi pramugari. Pokoknya sampai mamaku juga sujud syukur akhirnya aku jadi pramugari, papaku juga. Terus udah kayak gitu, akhirnya malam itu tuh aku nggak bisa tidur, kayak serius nih gue keterima pramugari gitu kan. Sampai ya ampun, kalau misalkan inget hari itu tuh spesial banget gitu kan. Aku bilang ke manajer aku bilang, "Bu, saya keterima pramugari," gitu. Akhirnya dia bilang, "Selamat ya Mbak Cid," gitu kan, akhirnya jadi pramugari juga gitu. Terus udah kayak gitu, kata si manajer aku, "Mau resign dong," gitu kan, tapi belum tahu gitu, nunggu kabar selanjutnya kapan trainingnya. Kerja kayak udah males gitu, udah excited banget pengen training gitu jadi pramugari. Terus tanggal 9 Maret buat training di Novotel Tangerang, dapat schedule buat training, juga memutuskan untuk resign. Dan akhirnya kita waktu itu cari kosan di sekitar Novotel. Aku sama Audrey memutuskan untuk ngekos berdua. Kita training itu deg-degan gitu kan, belum kenal sama teman-teman batch kita yang satu batch itu. Aku cuma kenal sama Audrey doang. Pas kita dateng disitu kayak masih strangers gitu kan semuanya, kayak emang kita nggak kenal gitu kan. Akhirnya kenalan di situ, ternyata oh my god, full English gitu kan. Mejanya mingkar gini, disuruh tulis nama masing-masing, suruh perkenalan diri sebagai macam. Akhirnya langsung dimulai training itu tuh satu hari itu bener-bener, oh gini ya rasanya jadi pramugari, yang katanya orang jadi babu di pesawat. Ternyata guys, kalian harus tahu rasanya jadi pramugari itu kayak gimana. Ini nih, ini buku belajar kita, dan ini isinya full bahasa Inggris, bisa kalian bayangin. Dan setiap 1 minggu sekali itu ada yang namanya kita harus ulangan yang dimana kita udah pelajarin semuanya. Udah kayak gitu kita trainingnya di hotel, jadi setiap ini coffee break, dapat lunch dari hotel, enak tapi kepala kita pusing karena full belajar bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya kita training, selama training itu dapatnya 2 minggu, harusnya 3 minggu, seminggunya lagi itu dijedah. Tapi karena waktu itu adanya COVID, training kita di stop sampai sekarang, dan nggak tahu kita bakalan lanjutnya kapan. Dan kita udah dapat email bahwa kita untuk di stop training karena dalam keadaan pandemi gini, dunia penerbangan itu kena dampak dari COVID ini, karena nggak ada yang namanya penerbangan kan. Jadi maskapai di luar sana juga pada ngekat staff mereka, kayak di PHK gitu kan. Semuanya juga senior dari Air Atlanta pada dirumahkan. Tapi batch aku yang paling sedih sih, baru keterima, baru training 2 minggu, dan akhirnya di stop belum tahu sampai kapan. Dan lebih kasihannya lagi, di bawah batch aku itu belum training sama sekali. Jadi sebenarnya situasi ini tuh bukan cuman buat aku dan teman-teman sebatch aku, tapi di luar sana juga yang kerja di dunia penerbangan, pasti kalian juga merasakan apa yang kita rasakan, dimana kayak kita kehilangan pekerjaan kita sampai nggak tahu kapan bakalan balik normal lagi. Jadi guys, mohon doanya ya, semoga aku dan teman-teman aku kembali lagi training dan bisa melanjutkan cita-cita kita menjadi pramugari. Pesan aku untuk para wannabes di luar sana, di setiap ada kesempatan kalian harus coba, walaupun kalian udah gagal berkali-kali, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih banyak untuk waktunya buat kalian yang udah nonton dari part 1 sampai part terakhir ini ya.
Jadi buat kalian yang punya saran atau mau nanya-nanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau follow Instagram aku. Jangan lupa komen, like, and subscribe biar aku semangat buat konten-konten yang lainnya. See you in my next video. Bye-bye.